dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia. Jadi, biokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Jadi, saat ini biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi diperankan rantai enzim dan sifat-sifat protein saat ini. Biokimia metabolisme sel setelah kita pelajari. Dan adapun sejarah biokimia, yaitu beberapa orang berpendapat bahwa biokimia sebagai disiplin ilmu yang spesifik mungkin dimulai sekitar abad 19 atau lebih awal. Bergantung dan aspek biokimia mana yang terfokus, beberapa orang berpendapat bahwa biokimia mungkin dimulai sejak penemuan molekul enzim yang pertama, yaitu diastase atau sekarang disebut amilase pada tahun 1883 oleh Amalse Payet. Beberapa orang juga mungkin menunjuk karya yang berpengaruh yang tersebut pada tahun 1842 oleh Justus von Liebig, kimia hewan atau kimia organik dalam aplikasinya pada fisiologi dan patologi yang dipresentasikan teori kimia terpenting metabolisme sebagai permulaan dari biokimia, atau bahkan sejak studi abad ke-18 bentang fermentasi dan respirasi oleh Anthony Lavoisier. Dan adapun manfaat biokimia, yang pertama itu biokimia dalam bidang pertanian. Jadi biokimia dalam bidang pertanian ini berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida tersebut sehingga dapat meningkatkan selektivitas sehingga dapat mencegah dampak negatif terjadinya dampak lingkungan hidup. Sedangkan dalam bidang kedokteran, jadi dalam bidang kedokteran ini biokimia dapat mencegah masalah gizi. Dengan mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia yang penting terjadi dalam sel. Adapun klasifikasi pada karbohidrat, yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua oligosakarida, yang ketiga polisakarida. Dan adapun sumber karbohidrat, yang pertama yaitu glukosa, yang kedua fruktosa, yang ketiga sukrosa, yang ketiga laktosa, yang keempat galaktosa, yang keenam kaltosa, yang ketujuh glikogen, dan yang kedelapan selulosa. Adapun fungsi dan analisis karbohidrat. Jadi fungsi karbohidrat itu adalah senyawa kompleks dan karbohidrat sederhana. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung 41 gram berfungsi untuk menjaga kesetimbangan asam dan basa dalam tubuh, kebutuhan kelamin, dan kondisi medis tertentu. Semakin banyak aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi analisis karbohidrat itu analisis terhadap karbohidrat yang meliputi perubahan warna, senyawa positif, dan pengelompokannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji Fillmore hydrolysis load. Penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan mol glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Adapun klasifikasi protein. Jadi klasifikasi protein ini berdasarkan bentuknya. Protein dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein serabut dan glubalon. Protein serabut adalah protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis. Contohnya kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Adapun definisi dan struktur protein. Jadi definisi protein itu protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang dimiliki oleh lemak, dan karbohidrat molekul protein yang mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang artinya utama atau didahulukan. Adapun struktur protein,
Jadi struktur protein itu seperti yang telah dibahas secara singkat di awal. Protein memiliki struktur yang terjadi dalam asam amino yang dihubungkan berdasarkan oleh ikatan peptida, membentuk rantai peptida. Selanjutnya oleh rantai peptida tersebut akan mengalami tekanan akibat sebagai interaksi seperti tekanan ikatan hidrogen di dalamnya, sehingga akan membentuk struktur 3 dimensi yang dikenal dengan protein. Dan adapun analisis protein yaitu berdasarkan bentuknya. Protein dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein serabut dan globar. Protein serabut adalah protein yang berbentuk panjang dan paralel, berbentuk panjang dan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis, contohnya kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Itulah tadi penyampaian